jaga pendidikan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak-bapak dan saudara jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum nanti kita naik mimbar ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Waktu salat Jumat kita pada hari ini masuk pukul 12 lewat 16 ya, lewat 16 menit. Sekarang telah menunjukkan pukul 12 lewat 13 menit. Jadi lebih kurang 3 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Bagi bapak saudara yang masih berada di rumah maupun dalam perjalanan, bersegeralah untuk menuju ke masjid demi kesempurnaan daripada ibadah sholat Jumat kita. Dan bagi bapak-bapak yang telah berada dalam masjid, silakan maju ke depan untuk menemukan sosok yang masih kosong, karena ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar saudara-saudara kita yang di belakangan tidak melangkahi pada mudah-mudah kita. Mari kita amalkan sunnah ini. Silakan bergerak bapak ke depan untuk menemukan sosok yang masih kosong. Dan untuk hadis Jumat kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh Abu Qaram Dr. Zulhandi. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Dan untuk laporan-laporan berikutnya insyaallah besok akan kita sampaikan sebelum KBS atau kajian ba'da subuh. Demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Dan juga kami ingatkan kembali bahwa di masjid kita sudah dibuka pendaftaran untuk manasik haji untuk tahun 2026 ya. Jadi 2026 1447 Hijriah. Jadi pada bapak-bapak saudara atau pemilih kita yang sudah keluar estimasi keberkatannya pada tahun 2026 besok ini, bersegera untuk daftarkan dirinya ke KBIU Masjid Raya Al Munawwarah. Dan untuk pendaftaran boleh melalui panitia yang telah tertera di brosur yang ada di luar atau spanduk yang telah dipajang di luar. Sementara itu dapat kami sampaikan dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan apabila waktu telah masuk nantinya pada hati kita bersilakan untuk mengirimkan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu sebagai muslim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu peringatan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini juga menegaskan bahwa Allah sangat marah kepada tiga kelompok manusia di hari kiamat, setelah hari kiamat itu berlangsung. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul di situ menyebutkan salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga kelompok manusia yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Maksudnya setelah berlangsungnya kiamat itu, manusia berbangkit, berkumpul di padang mahsyar. Allah tidak bicara dengan wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan, tidak membantunya, tidak menolongnya. Wala yanzuru ilaihim, lebih tegas lagi, Allah tidak melihat ke mereka. Walahum adzabun alim, mereka telah disediakan azab yang pedih. Hadis ini terlihat sekali menderekkan 4 ungkapan kemarahan Allah pada hamba-hamba ini. Ada Allah tidak bicara dengan mereka, bukan marah. Allah tidak mensucikannya, karena marah. Bahkan Allah tidak mau melihat pada mereka, itu lebih marah lagi.
puncaknya Allah sediakan untuk mereka azab yang pedih. Sebenarnya salah satu saja dari 4 ungkapan kemarahan Allah ini itu sudah menunjukkan betapa mereka tersiksa ketika itu. Tapi ketika Allah deretkan keempat-empatnya, tidak bicara, tidak mensucikan, tidak melihat, langsung disediakan azab yang pedih, itu betul-betul mengungkapkan, menunjukkan betapa marahnya Allah. Sama dengan kita kalau sudah di puncak marah, di puncak kesalnya itu, keluarlah semua ungkapan-ungkapan kekesalan, kemarahan, kesukaan. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah Syekhun Zani, orang tua pezina. Sudah tua pezina, sangat marah Allah padanya. Bukan berarti kalau masih muda berzina itu tidak masalah, tapi zina adalah dosa besar. Mau yang muda, mau yang tua, dosa besar. Tapi ketika yang tua melakukan, di saat-saat dia semestinya sudah sangat siap untuk menghadap Allah dengan amal-amalnya, sudah tua, tapi dia masih memperturutkan nafsu dinanya. Ini tentu saja sesuatu yang mesti kita ambil pelajaran penting, bahwa ada orang yang bisa jadi mainan setan sampai pada kondisi seperti itu. Sudah tua masih di sini. Ini tentu mengingatkan kita untuk selalu waspada. Apalagi sekarang mudah saja diseret-seret. Mungkin yang betul-betul terjatuhnya itu belum, tapi ke arah-arah itu kadang-kadang terseret-seret. Lihatlah bagaimana sekarang ada seorang yang sudah tua, tapi kalau didengar otanya, dilihat gaya, diperhatikan seleranya, ada kalah dengan yang baru. Tentu saja kalau orang yang terjatuh sesungguhnya itu terkena kemarahan besar, yang tua-tua yang tidak tahu diri itu serasa masih muda juga, masih memberikan peluang-peluang untuk berleha-leha, itu juga pada marah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa malikun kadzdzab, pemimpin pembohong. Di saat dia semestinya memperhatikan betul apa yang dia lakukan, sebab ikutannya banyak. Kalau pemimpin tentu nanti di bawahnya banyak. Kalau dia berbuat baik, berlipat ganda kebaikan. Begitu juga kalau dia berbuat tidak baik, berbuat yang tercela, nah dia tak mikir, menipu, berbohong, curang. Ada berkembang di sebagian kehidupan kita yang bahkan pada sampai mentolerir, bahkan meyakini itu tidak apa-apa, bahwa ada sebagian porsi, sebagian bidang, sebagian aspek kehidupan kita ini yang serasa bebas nilai. Ini politik ini, seolah-olah dalam politik itu apa saja bebas. Jangan bawa-bawa cerita jujur, cerita masjid, cerita lagi. Iko pasar, karena segitu. Ini kadai, ini lapangan, di kantor, bukan masjid, bukan surau, bukan tempat pengajian. Seolah-olah daerah-daerah yang disebutkan tadi itu, di sini bebas-bebas saja segalanya. Apakah begitu? Tidak.
biasa kita. Ini pantai, ini kadai, ini pasar, ini politik, ini segala macam. Seolah-olah di situ tidak ada ketentuan Allah. Apakah memang itu? Tidak. Sejak kita datang ke bumi ini sudah mulai berlaku ketentuan Allah. Dan pada umur tertentu kita sudah diwajib dalam kalah sampai bukan. Jadi ada seseorang yang merasa benar saja seolah selama semboya kan itu dia juga ini melakukan juga kan apa saya ikut dia seolah itu benar ya sehingga ketika diingatkan tak usahlah diingatkan saya sudah tahu dia sudah tahu tapi dia merasa tidak salah. Kemudian yang terakhir kata Nabi adalah wa'ailun mustakbirun, orang miskin sombong. Ada orang miskin sombong, sangat marah Allah. Bukan berarti orang kaya boleh sombong. Nah, sombong itu adalah penyakit yang mengharapkan kita masuk surga. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang layan ulal jannata, tidak akan masuk surga seseorang itu kalau di hatinya itu ada mithqala dzarratin min kibrin, secuil sedang kesombongan di hatinya itu. Nah, kamu tidak boleh masuk. Inilah yang menyeret iblis dulu dari surga karena dia sombong. Tapi ketika yang sombong itu adalah orang miskin, itu sudah keterlaluan. Mestinya dengan kemiskinannya dia sudah banyak berintrospeksi, sudah memaksimalkan itu untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, malah tetap saja. Nah, sekarang ini godaan untuk sombong itu semakin besar. Malah ada wacana, cerita, mungkin bagara, mungkin seriusnya jelas banyak yang menjalani itu. Kita sekarang kalau tidak sombong-sombong, tidak pandai menyombongkan diri, tidak diragui orang. Ada yang kadang sampai segitunya. Kita tidak boleh kalah gaya dari orang lain. Piting mau nado tapi gaya aja sampai kalah. Akhirnya semuanya itu mesti ada. Terjebaklah pada mudah saja meminta-minta. Padahal orang yang meminta itu tangannya di bawah. Dia akan turun di bawah. Akan berselantian nanti orang bicara berbuat sama dia. Dia suka minta. Dia mau minta. Apa-apanya itu mesti ada. Kalau perlu hutang, bila perlu tidak bisa sih hutang sini. Pokoknya kaya. Seolah-olah ketika dia sudah bisa bergaya, sudah bisa bersombong-sombong, itu sudah selesai itu. Saya itu sudah di bawah saya. Segalanya kadang-kadang sudah menjadi objek kesombongan. Dia baju, dia perhiasan, dia rumah, dia kendaraan, dia pekerjaan. Malahan ibadah pun sudah kadang-kadang menjadi objek yang disombongkan. Kira-kira apa nilainya nanti di sisi Allah? Kata Allah, mintalah pada orang yang kamu harapkan pujiannya. Di dalam ayat 102 surat Ali Imran tadi itu walaupun pendek itu terus di sini. Dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman, bukan orang-orang yang lengah-lengah itu, tapi orang yang beriman kayak ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal mungkin, setakwa-takwa. Terus meningkatkan diri. Saya sekarang kan sudah rajin berjemaah, terus tingkatkan lagi. Saya sekarang sudah mulai
tidak begitu berat lagi, terus tingkatkan lagi. Malahan di ujung ayat itu ada penegasan yang betul-betul tersuala, tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati dulu kecuali kalau sudah benar-benar muslim. Persoalannya mati itu bukan kendali kita. Kita hanya menjalani. Kenapa Allah katakan jangan mati dulu sebelum muslim? Maksudnya karena mati itu bisa kapan saja. Karena itu kapanpun kamu mesti siap mati dalam kondisi terbaik. Artinya jangan sampai kasih kendor kepada setan itu untuk masuk, pada iblis itu untuk masuk. Sebab pas kita kendor kepadanya, dia buai-buai kita, pas kita itu mati. Apa yang membawa kepada Allah Subhanahu? Jadi 3 penyakit, 3 kesalahan, 3 dosa yang disebutkan yang Allah sangat marah kepadanya itu menjadi tantangan besar bagi dalam kehidupan kita sekarang. Mudah dibawa. Karena itu mari kita ingat pesan ayat 102 ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan pernah merasa puas dengan status kesalehanmu sekarang. Kadang-kadang ada kita aja yang merasa saleh, sebenarnya belum. Lagi begitu. Jangan puas terus tinggalkan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ada waktu jeda sebagaimana kamu tidak pernah tahu kapan mau itu. Sehingga dengan demikian kamu akan latih bisa mengenalisme terjatuh kepada kelompok yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang di situ kita tidak bisa lagi kembali. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Aidkum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha liman washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa razaqullah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا يعتدلوا أغلبوا صفوفكم والراسوا الصف الخلاء أريدوا إسلام الأذان أريدوا الصلاة استغفر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.